Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Senin 28 November 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur mendorong peningkatan kualitas guru di daerah itu. DPR RI gelar lomba baca puisi tingkat SMA di Kota Ambon. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Dewi Intakelola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur mendorong peningkatan kualitas guru di daerah tersebut setiap tahun. Dorongan itu dilakukan dalam bentuk mengikutsertakan para guru pada program pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar PPKHB di Universitas Patimura Ambon. Saat ini masih banyak guru di Kabupaten Seram bagian Timur yang belum menamatkan pendidikan sarjana strata 1. Kondisi ini telah mendorong pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur mengikutsertakan para guru di daerah itu pada program pengakuan pengalaman kerja hasil belajar PPKHB di Unpati. Setelah mengikuti program tersebut, 79 mahasiswa asal Kabupaten Seram bagian Timur dinyatakan lulus. Bukti kelulusan mereka ditandai dengan pelaksanaan yudisium yang dilakukan FKIP Unpati Jumat kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Seram bagian Timur Ahmad Rumarutur mengatakan pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur sangat menaruh perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga guru di daerah itu. Keseriusan pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur itu ditunjukkan dengan mengikutsertakan para guru dalam program sarjana kependidikan bagi guru. Melalui program tersebut diharapkan tenaga guru di Kabupaten Seram bagian Timur memiliki kemampuan lebih dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Di beberapa bulan lalu kira-kira ada langkah-langkah Unpati seperti apa dan kerjasama ini kami tetap akan lanjut. Kerjasama ini sehingga guru-guru yang ada di sana bisa terapkan bagaimana mekanismenya di Unpati sini kita akan diikuti dan kami berharap ada perhatian yang sangat serius dari Pak Bupati dan sebelum ini naik ke lapangan Bupati bahwa kita lakukan seperti ini dan dicoba di Taman Anggaran 2000 supaya ada perhatian untuk kerjasama yang lain. Dekan Fakultas FKIP Unpati TH Lawrence mengatakan program sarjana kependidikan bagi guru di Maluku sangat diminati oleh para guru di daerah ini. Program pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar itu bertujuan menyiapkan para guru di Maluku agar berkualitas dan profesional. Sebagai pengelola program tersebut, FKIP Unpati senantiasa melakukan pembobotan materi program tersebut. Melalui program ini mereka akan diberikan pelatihan pendidikan melalui proses pendidikan yang berlangsung program sarjana dikenal biasanya dengan program pendidikan tinggi pengakuan terhadap kinerja dan hasil belajar. Yudisium itu diikuti pula 5 mahasiswa program yang sama asal Kabupaten Maluku Tengah. Setelah di yudisium, para mahasiswa PPKHB yang telah dinyatakan lulus tersebut akan mengikuti wisuda yang akan digelar bulan Desember tahun 2016. Frida Raiman, Junedi Asril melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan sosialisasi penguatan lembaga itu melalui media budaya dengan menggelar lomba baca puisi tingkat SMA di Kota Ambon. Lomba tersebut diikuti 5 SMA yang mewakili 5 kecamatan yang ada di Kota Ambon. Lomba baca puisi tingkat SMA yang digelar anggota DPD RI John Piris ini diikuti 5 sekolah di Kota Ambon, yaitu SMA Negeri 6, SMA Negeri 7, SMA Negeri 8, SMA Negeri 13, dan SMA Negeri 14. Kelima sekolah itu mewakili 5 kecamatan di Kota Ambon.
staf ahli Wali Kota Ambon bidang ekonomi dan keuangan, Pit Ohman, saat membuka kegiatan ini berharap para peserta dapat meningkatkan dan mengembangkan kreasi seninya untuk memperkaya budaya bangsa. Keanekaragaman seni dan budaya daerah perlu dilestarikan. Melalui seni dan budaya dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah Kota Ambon juga memberikan apresiasi kepada DPD RI yang telah menggagas lomba ini. Anggota DPD RI John Piris mengatakan, puisi merupakan salah satu karya sastra yang disusun untuk mengekspresikan ide, gagasan, perasaan dan emosi penyair dengan menggunakan kata-kata yang indah melebihi bahasa yang digunakan sehari-hari. Puisi juga mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan imajinasi dalam susunan yang berirama. Kita harus mengedukasi masyarakat, anak-anak muda kita untuk punya mimpi-mimpi besar ke depan. Ya. Tidak saja menjadi pegawai negeri, tentara, tapi menjadi pujangga-pujangga terkenal, menjadi sastrawan-sastrawan, musisi-musisi terkenal. Itu kan ekspresi dari realitas kehidupan mereka. Dituangkan dalam bentuk puisi, dilombakan, dinilai. Mereka mendapat juara dan penghargaan. Itu proses edukasi yang sistematis sebenarnya. Saya sudah titip buat pemerintah kota untuk diadakan tiap tahun, ya, masih main. Karena mereka itu calon-calon pemimpin bangsa dan negara ke depan. Dewan juri yang dihadirkan dalam kegiatan ini diantaranya Samuel Toisuta, Rudi Fovit, dan DC Matua Pelwa. Hadir pula Putri Indonesia Maluku 2016, Jen Prisenapati, dan juga Natasha De Vretes, juara Putri Indonesia Maluku yang akan mewakili daerah ini di ajang pemilihan Putri Indonesia 2017 mendatang. Perwakilan siswa SMA Negeri 7 Ambon keluar sebagai juara pertama, disusul perwakilan siswa SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 6 sebagai juara kedua dan ketiga. Sedangkan juara keempat dan kelima diraih siswa SMA Negeri 14 dan 13 Ambon. Para pemenang masing-masing mendapat piala, piagam penghargaan, dan bonus. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Ambon dan Wakil Wali Kota Ambon di sejumlah lokasi yang dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Pemuda kawasan Pohon Mangga Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe memberikan dukungan mereka kepada pasangan nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina. Dukungan para pemuda kawasan Pohon Mangga Air Salobar disampaikan saat pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlatu Konsina menemui para pendukung mereka di sana. Kepala Pemuda Pohon Mangga Air Salobar Lagondo mengatakan Poli dan Sam adalah tokoh muda yang berjiwa sosial dan peduli terhadap kepentingan rakyat. Poli merupakan satu-satunya anak Nusaniwe yang maju pada Pilkada Kota Ambon dan merupakan birokrat yang dinilai sangat bersih dari unsur KKN. Sementara Samlatu Konsina telah dianggap sebagai bagian dari warga masyarakat Pohon Mangga Air Salobar karena Sam dan warga Pohon Mangga Air Salobar pernah merasakan susah dan senang menjaga stabilitas di daerah itu. Olehnya, Lagondo bersama warga di 6 RT di kawasan Pohon Mangga Air Salobar mendukung pantas sepenuh hati. Hal yang sama juga disampaikan fungsionaris Partai Amanat Nasional Ali Ohorela. Kemenangan paslon wali kota Paulus Kastanya dan wakil wali kota Samlatu Konsina dengan nomor urut 2 sudah terlihat jelas. Dukungan warga masyarakat Kota Ambon tidak hanya disampaikan oleh warga Pohon Mangga Air Salobar, namun hampir semua kawasan di Kota Ambon. Dirinya yakin nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlatu Konsina akan meraih kemenangan pada Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya Samlatu Konsina akan siap melayani warga Kota Ambon jika mereka terpilih memimpin Kota Ambon periode 2017-2022. Komitmen untuk melayani warga Kota Ambon menjadi kewajiban dan tanggung jawab
yang nantinya diemban pasangan dengan nomor urut 2 Paulus Kastanya dan Samlato Konsina. Hal ini adalah amanat terbesar yang harus dilakukan Pantas. Olehnya, mereka siap melayani warga Kota Ambon, bukan untuk dilayani. Penjelasan itu disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Luki Watimuri di hadapan warga masyarakat Waringin, Kecamatan Nusaniwe saat Pantas melakukan kampanye tatap muka dengan warga Waringin. Pelayanan yang diberikan Pantas akan dilakukan lewat program-program prioritas pro rakyat. Program-program pro rakyat itu telah didukung 9 partai politik yang memiliki kekuasaan besar di DPRD Kota Ambon maupun DPRD Provinsi. Olehnya, Watimuri yakin program-program Pantas akan terrealisasi untuk kesejahteraan rakyat Kota Ambon jika Pantas memimpin Kota Ambon 2017-2022. Calon Wali Kota Ambon Paulus Kastanya mengatakan program pro rakyat bertujuan mengatasi persoalan di Kota Ambon, terutama penyiapan lapangan kerja yang luas, pendidikan dan kesehatan berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pasar dan terminal yang layak, serta program pro lingkungan untuk rakyat. Calon Wakil Wali Kota Ambon Samlato Konsina menjelaskan, pada Pilkada 2017 nanti, rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin Kota Ambon 5 tahun mendatang. Rakyat yang lebih memahami dan mengetahui rekam jejak calon-calon pemimpin Kota Ambon. Rekam jejak Pantas tidak diragukan. Kontribusi Paulus Kastanya Samlato Konsina telah memberikan dampak bagi pengembangan Kota Ambon. Pembenahan Kota Ambon telah dilakukan. Saatnya Pantas bersama warga Kota Ambon berbuat lebih baik lagi bagi kesejahteraan rakyat dan Kota Ambon. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Paparisa Baru Richard Rahagbau meyakini pasangan nomor urut 1 bakal meraih suara mayoritas di negeri Amahusu. Hal ini terbukti dengan antusiasme dukungan warga setempat menerima pasangan itu saat menggelar kampanye tatap muka Sabtu sore. Ratusan warga negeri Amahusu menggelar konvoi kendaraan roda 2 menyambut kedatangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Tulhenapesi Syarif Hadler. Warga yang hendak menjemput pasangan berakronim Paparisa Baru telah menunggu di kawasan Tapal Kuda Air Slobar sejak sore. Dari kawasan ini, arak-arakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengawal pasangan Paparisa menuju negeri Amahusu untuk menggelar kampanye tatap muka bersama warga. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Syarif disambut sejumlah tokoh adat dan masyarakat di negeri Amahusu. Sesaat ruas jalan di negeri itu sesak dengan banyaknya massa pendukung dan masyarakat yang beramburan menyaksikan idola mereka pasangan Paparisa Baru. Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rahagbau mengakui dengan dukungan warga yang luar biasa saat ini, pasangan itu mampu mencapai suara mayoritas di Amahusu. Dari antusias masyarakat Amahusu ini saya yakin dan percaya 99,99% Amahusu akan memberikan kemenangan kepada pasangan calon. Suara signifikan, suara ya Paparisa Baru. Karena apa? Karena memang Paparisa Baru di bawah Paris sebagai wali kota kan sudah banyak berbuat, sudah teruji dan terbukti mampu untuk membenahi Kota Ambon. Dan oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap Kota Ambon ini tentunya Amahusu yang merupakan bagian daripada Kota Ambon ya. Kader Partai Nasdem pengusung pasangan Paparisa Baru Joni Mainake menyatakan dukungan massa yang signifikan menjadi bukti Paparisa Baru mendapat tempat di hati warga Amahusu. Mainake yakin negeri Amahusu dengan dukungan signifikan mampu memenangkan pasangan Paparisa Baru di Pilkada 2017 mendatang. Hari ini terbukti, saudara-saudara bisa saksikan sendiri. Luar biasa hari ini, tidak ada orang dari luar, seluruhnya Amahusu. Dan kita mau buktikan itu untuk masyarakat Kota Ambon bahwa pilihan itu tidak salah. Pilihan ini lahir dari suara rakyat. Pilihan ini lahir dari bawah, bukan direkayasa. Jadi hari ini nyata buat kita semua. Seperti ini adalah sikap warga Amahusu secara keseluruhan. Orasi politik disampaikan Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru diikuti dengan calon wali kota secara bergantian. Lokasi kampanye tatap muka dipadati massa pendukung maupun masyarakat yang datang untuk menyaksikan kampanye pasangan Richard Syarif.
Melki Latusau, Charles Bolaman melaporkan. Pemirsa, kami infokan untuk Anda bahwa selepas Maluku Antar Nusa malam ini, kembali dapat Anda simak Bacarita Orang Maluku dalam Rumah Kopi TVRI yang disiarkan secara langsung dari studio TVRI Maluku malam ini. Tema Rumah Kopi TVRI malam ini adalah Mari Merubah Masa Depan Tanpa Penularan HIV/AIDS. Kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, relawan Paparisa Baru Galala Hatiwe Kecil Gatik menyatakan diri siap mendukung dan memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Richard Lonapesi Syarif Hadler. Dukungan ini disampaikan lewat pernyataan sikap mereka dalam kampanye tatap muka pasangan Paparisa bersama warga Gatik Selasa kemarin. Ratusan perwakilan relawan Paparisa Baru telah dikukuhkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lonapesi Syarif Hadler di berbagai tempat saat menggelar kampanye tatap muka bersama masyarakat. Pasangan berakronim Paparisa Baru ini berkesempatan melantik relawan Paparisa Baru Galala Hatiwe Kecil Gatik di sela-sela kampanye tatap muka bersama warga tersebut Selasa sore. Calon wali kota Ambon Richard Lonapesi didampingi calon wakil wali kota dan tim sukses mengukuhkan perwakilan relawan Gatik. Calon wali kota Ambon Richard Lonapesi memberikan penghargaan terhadap para relawan yang secara sadar ingin berjuang bersama Paparisa Baru memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017. Lonapesi menyatakan kesediaan para relawan Paparisa di berbagai tempat memberi semangat baru untuk tetap memperjuangkan memenangkan kursi wali kota dan wakil wali kota Ambon. Sementara perwakilan relawan Paparisa Baru Galala Hatiwe Kecil melalui pernyataan sikap mengaku akan mendukung dan memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Syarif di kawasan itu. Relawan Gatik akan mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara TPS dan menjaga keamanan ketertiban saat pilkada berlangsung. Melki Latusau, Charles Bolaman melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, memasuki masa penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, Jemaat GPM Pancaran Kasih semalam melaksanakan pencanangan Minggu Adventus. Pada masa penantian ini, umat diajak untuk membaharui diri. Adventus tahun 2016 bagi Gereja Protestan Maluku dinilai sangat penting dan strategis. Pelaksanaannya bukan sebagai rutinitas tahunan. Adventus memiliki makna yang luas bagi umat maupun pelayan di lingkup Gereja Protestan Maluku. Melaksanakan Adventus berarti umat dituntut senantiasa memperbaharui diri di masa penantian itu. Yang dinanti selama Adventus adalah kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Namun kedatangannya yang kedua kalinya bukan lagi sebagai bayi mungil tetapi sebagai hakim agung untuk menghakimi umat manusia sesuai amal perbuatannya. Gereja Protestan Maluku juga menekankan agar dalam melaksanakan pencanangan Minggu Adventus harus dilakukan dengan sederhana, seperti yang dilakukan Jemaat Pancaran Kasih semalam ketika melakukan pencanangan Minggu Adventus di jemaat tersebut. Kendati sederhana, namun pencanangan kali ini memiliki makna yang sangat luas. Pasalnya, pelaksanaan pencanangan Minggu Adventus di jemaat itu juga dihadiri denominasi gereja yang ada di sekitar lokasi Benteng Gunung Nona. Ini merupakan pertama kalinya pelaksanaan Minggu Adventus yang dihadiri pimpinan denominasi gereja lainnya di jemaat itu. Pendeta Norin Sipahelut dalam refleksinya mengatakan, kehadiran denominasi gereja saat ini menunjukkan solidaritas gereja-gereja Tuhan di lokasi ini. Ketua Majelis Jemaat GPM Pancaran Kasih, Pendeta W.M. Padakla mengatakan, kehadiran denominasi gereja lainnya dalam kegiatan tersebut menunjukkan gereja saat ini semakin terbuka untuk saling mengisi satu sama lain. Duduk bersama perayaan Adventus yang dilakukan oleh umat Pancaran Kasih bersama dengan Gereja Katolik dan juga Gereja Benteng Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah adalah tidak lain untuk meningkatkan kita punya penantian tapi juga sebagai gereja-gereja Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya datang ke dunia ini. Ya sudah tentunya dengan
event seperti begini untuk kita bisa membuka diri untuk bagaimana kita masing-masing bisa melakukan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kita di gereja kita masing-masing dalam rangka persekutukan umat secara baik untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ketua Klasis Pulau Ambon, Pendeta Riko Likumahu, ketika melakukan pencanangan Minggu Adventus di Jemaat Pancaran Kasih, mengajak umat untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar terhindar dari perbuatan dosa. Kendati sempat diguyur hujan, namun pencanangan Minggu Adventus di Jemaat Pancaran Kasih tetap berlangsung dengan sukacita. Otis Kotadini melaporkan. Maluku Antar Nusa. Pemirsa, Adventus bagi umat Kristiani merupakan momen yang cukup sakral. Namun di tengah kesakralannya itu, ada partai politik yang memanfaatkan momen tersebut untuk kepentingan mereka. Semalam sejumlah jemaat di lingkup pelayanan Gereja Protestan Maluku melakukan pencanangan Minggu Adventus. Pencanangan yang dilakukan di jemaat-jemaat itu cukup meriah. Sebelumnya, setiap jemaat telah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut momen tersebut. Persiapan untuk melaksanakan momen keagamaan ini membutuhkan pikiran, tenaga, bahkan material. Namun karena ini merupakan kegiatan tahunan, segala kebutuhan itu akan tertangani dengan baik di jemaat masing-masing. Namun bagi partai politik, momen keagamaan ini sering dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Berbagai cara dilakukan agar masyarakat tertarik dengan partai politiknya. Mereka memancangkan bendera parpolnya di sekitar lokasi yang akan dilakukan pencanangan Minggu Adventus. Apalagi saat ini menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung tahun 2017 mendatang. Figur yang diusung partai politik pun ikut-ikutan memberi ucapan untuk mengambil hati masyarakat. Otis Kotadini melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga unit Kana sektor Tiberias Jemaat GPM Bethesda semalam mencanangkan Minggu Adventus dan syukur akhir tahun. Pencanangan Minggu Adventus ditandai dengan pembakaran lilin sebagai tanda terang kasih Allah bagi umat manusia. Minggu Adventus bagi umat Kristiani memiliki nilai sakral yang begitu kuat dalam tradisi kehidupan gerejawi. Minggu Adventus selain dimaknai sebagai penantian datangnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus untuk kedua kalinya ke dunia, juga dimaknai sebagai suatu peristiwa bersejarah kekristenan dimulainya kalender gerejawi. Pencanangan Minggu Adventus oleh warga jemaat Bethesda sektor Tiberias unit Kana ini diawali dengan ibadah syukur akhir tahun. Berbagai kidung pujian dilantunkan sebagai ungkapan syukur atas pernyataan Allah terhadap umat manusia. Ketua Majelis Jemaat Bethesda, Pendeta M. Hohoru mengatakan, pencanangan Minggu Adventus yang dilaksanakan umat Kristiani memiliki nilai sakral. Karena Minggu Adventus dijadikan sebagai peristiwa perenungan dan persiapan diri terhadap kedatangan Sang Juru Selamat dalam membawa misi kedamaian dalam kehidupan umat manusia. Memang sekitar abad ke-9, gereja menetapkan Minggu Adventus sebagai awal tahun penanggalan gereja, dan oleh karena itu Minggu Adventus ini mesti dimaknai dengan sungguh-sungguh. Ya, dia berbeda dengan perayaan Natal dan juga Tahun Baru, sebab minggu ini mengisahkan umat untuk harus dengan sukacita mempersiapkan diri, walaupun memang kita harus mempersiapkannya diri dengan penuh ketenangan, ya, suasana tenang. Ya, malah orang-orang Israel mempersiapkan Minggu Adventus ini dengan berpuasa, ya, tanpa ribut-ribut, dan itu menjadi hal yang sangat berarti. Saya merasa bahwa kasih justru menjadi hal yang paling utama ketika kita mempersiapkan diri untuk momentum Adventus ini. Pencanangan Minggu Adventus dimeriahkan dengan berbagai hiburan seperti drama kolosal yang mengisahkan tentang perjalanan Yesus Kristus dalam memberitakan kebenaran firman Allah dan membawa misi ke jalan yang benar. Selain drama kolosal dan suguhan seni, panitia penyelenggara juga memberikan sentuhan kasih kepada para janda, perangkat pelayan, serta penyandang disabilitas. Abu Sahabawa, Cak Tamaila melaporkan. 30 tahun sudah pohon Natal Mangga 2 selalu menghiasi wajah kota Ambon. Tahun ini, pencanangan pohon Natal tersebut bersamaan dengan pencanangan Minggu-Minggu Adventus di Mangga 2.
Pohon Natal Mangga 2 mulai didirikan tahun 1986. Pohon Natal itu dibangun oleh 2 ranting angkatan muda yang ada di Mangga 2. Dengan demikian sudah 30 tahun pohon Natal Mangga 2 menghiasi wajah kota Ambon tanpa satu kali pun terhenti. Jika sebelumnya sejumlah petinggi seperti Gubernur Maluku selalu mencanangkan pohon Natal di Mangga 2, tahun ini pencanangan pohon Natal itu dilakukan bersamaan dengan Minggu-Minggu Adventus oleh jemaat GPM setempat. Ketua Klasis GPM Kota Ambon, NJ Rutu Malesi mengatakan, Minggu Adventus bagi umat Kristiani merupakan hari-hari penantian akan datangnya Yesus Kristus. Kedatangan Kristus diyakini untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dan murka Allah. Jika sebelumnya pencanangan Minggu-Minggu Adventus dilakukan biasa-biasa saja, mulai tahun ini Minggu Adventus memperoleh tempat yang lebih dalam pelayanan Gereja Protestan Maluku. Pada Minggu-Minggu Adventus, umat dipersiapkan untuk menyambut Natal Kristus. Fokus dari Minggu Adventus tersebut adalah bersih diri dan keluarga. Dalam Minggu-Minggu Adventus, keluarga diperkuat sebagai inti pembinaan dan pelayanan rohani Kristen. Sementara terkait dengan pencanangan pohon terang yang saat ini marak di mana-mana, Rutu Malesi berharap hal itu tidak semata-mata hura-hura. Dengan pencanangan pohon terang, umat diminta berlaku seperti pohon itu yang siap menerangi kehidupan dimanapun berada. Sebagai pengikut Kristus, umat Kristiani haruslah membawa berkat dan teladan bagi lingkungannya dan orang lain di sekitar mereka. Sebagai pembawa terang kasih Allah, umat diminta menjauhi berbagai larangan, terutama penyakit-penyakit sosial seperti miras, seks bebas, dan narkoba. Jika hal itu diwujud nyatakan, niscaya nama Tuhan dipermuliakan. Riki Niki Yulu, Edmond Tupan melaporkan.